know what has been freely given to us. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita tahu apa yang telah diberikan, apa yang telah disediakan oleh Allah untuk kita bisa bukan hanya survive tapi thriving as a church. Supaya orang-orang percaya bisa tahu gitu loh. What has been freely. Nah, freely-nya itu penting. Karena freely itu artinya you cannot buy. Saudara mau punya uang juga nggak bisa beli. Karena memang ini adalah karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang percaya. Amin. Kita bisa diaktifasi oleh Amin. Tuhan di akhir zaman ini. Yes. Senggol kiri kanannya katakan Tuhan mau mengaktifasi kita. Amin. Ya, kita mau jadi orang Kristen yang bermanfaat, yang Yes. berguna. Saudara setuju ini? Amin. Ya, jadi orang Kristen mesti ada manfaatnya, saudara. Ya, kita mesti ada kegunaannya. Dan saya mau bilang, kalau saudara ada di dalam Tuhan, ada kegunaannya kita sebagai Yes. orang Kristen. Amin. Amin. Nah, sore ini saya ingin berbagi kepada saudara dan topiknya saya beri judul New Way of Life, cara hidup yang baru. Cara hidup yang baru itu adalah cara hidup kerajaan, kingdom living. Nah, kita akan lihat teksnya bersama-sama. Saya akan buka dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Jadi Pak Oki katakan materi-materi yang di-sharing dari mimbar ini available, tidak di YouTube, saudara. Tapi kalau saudara ada di home, saudara bisa kontak tim pastoral di gereja ini untuk bisa menyimak kembali apa saja yang sudah dibagikan dari mimbar ini dalam rangkaian Pentecost Celebration. Kenapa kita perlu kadang-kadang mendengar rekaman lagi? Because waktu kita dengar ulang, Roh Kudus bisa pakai dan kasih lampu senter atau mungkin kasih lasernya untuk bagian-bagian yang mungkin kita miss. Ya, jadi bisa saja terjadi begitu. Saya sendiri sering mendengarkan rekaman khotbah saya lagi. Setelah saya khotbah hari Minggu, malam-malam sebelum tidur, saya bisa lihat streamingnya atau rekamannya. Dan saya sendiri bisa diberkati. Ya. Dan ini perlu menjadi habit kita, jadi practice kita. Alkitab di Kisah Para Rasul mencatat mengenai seorang sida-sida dari Ethiopia. Dia adalah treasurer and the country treasurer. Dia apa kalau sekarang jabatannya itu menteri keuangan mungkin ya. Nah itu menteri keuangan dari the Queen of Ethiopian Kingdom. Itu datang beribadah ke Yerusalem. Dan kelar peribadatannya, setelah dia beribadah dia berjalan pulang. Jadi di dalam perjalanan pulang menuju Ethiopia, saya tahu kalau dia adalah pembesar, pejabat negara, pasti itu bawa entourage, pasti bawa pengawal, pasti bawa kuli pikul, macam-macam pasti, rombongannya besar. Namun saudara, yang menarik dalam catatan itu adalah bahwa this big man, the country treasurer, pejabat negara ini, dalam perjalanan pulang setelah ibadah, dia membaca teks firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Kenapa kita bisa tahu? Karena kemudian Tuhan mengutus hambanya, yaitu Filipus, untuk menolong bendahara negara ini memahami teks yang tertulis itu. Jadi saya temukan, waduh, dia ternyata tidak terlalu sibuk ya. His mind is not too occupied dengan pekerjaan yang menanti dia di negaranya. Sehingga dia setelah peribadatan masih menyempatkan diri dalam perjalanan pulang memeriksa kembali catatan firman Tuhan. Now how many of us mau praktek seperti itu? Amen. Dengan firman yang kita dengar. Yes. Saya senang Pak Anton berkata di hadapan Tuhan kita semua sama. Ya. Mau apapun jabatan kita, mau apapun pekerjaan kita, mau di strata sosial manapun kita, saudara, hati yang lapar dan yang rindu, yang haus akan firman Tuhan, Injil Matius pasal 5 katakan akan dipuaskan. Amin. Begitu dipuaskannya, sampai bendahara negara ini Tuhan kasih private tutor. Siapa private tutornya? Filipus, yang juga diurapi oleh Tuhan. Sampai Filipus ada di situ, dia dengar loh. Berarti ini orang bacanya bersuara. He was reading the Bible atau teks kitab Yesaya secara audible. Padahal dia baru saja beribadah. Wow, ini amazing. Catatan itu buat saya menyentuh hati. Berapa banyak di antara kita yang kelar gereja, mungkin kelar gereja kita ngebahas dulu atau ngebahas dulu, nggak tahu ya, kue tiaw apalah segala macam ya gitu kan. Tapi dalam perjalanan pulang, you are still reciting. Di mobil tuh masih ngobrolin. Tadi khotbah itu, Anda suami istri mungkin, orang tua dengan anak, dalam perjalanan pulang masih ngobrolin firman Tuhan. And I want to tell you,
ngobrolin firman Tuhan, Yesus hadir di tengah-tengah Amin. pembicaraan kita. Alkitab mencatat mengenai 2 murid yang pergi ke Emmaus, masih ingat itu? Yes. Mereka ngobrol, saudara. Wow, 2-3 orang berkumpul, Tuhan bisa hadir di tengah-tengah. Tapi Amin. bukan ngumpul lagi ngegosip loh ya. Waktu ngumpul mendiskusikan firman Tuhan. Senggol kiri kanannya, kayaknya kita perlu ada diskusi firman Tuhan. Wow. Di rumah-rumah, jangan cuma waktu home aja. Saudara, di rumah-rumah biasakan ini menjadi tradisi. Ini ciri gereja mula-mula. Amen. Di rumah-rumah kita diskusi firman Tuhan. Dan saya mau bilang, waktu kita ngobrolin firman Tuhan, Roh Allah hadir di situ. Amin. Pengurapan Allah tersedia di Yes. situ. Roh pengajaran tersedia di situ. Nggak hanya dari mimbar ini, saudara. Ini perlu kita aktifasikan menjadi corak gereja kita. Dan Anda akan lihat bagaimana aktivasi ini akan membuat gereja ini melejit. Tuhan pakai luar biasa. Ya. Amin. Nah, sekarang kita lihat teks ini, Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat 1 berkata begini. Hai Theophilus. Kita baca aja sama-sama yuk, bersuara yuk. 3, 2, 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3. Kepada mereka ia Menunjukkan menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selamanya 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kita berhenti sampai di situ. Saudara, nanti kita akan lanjutkan dengan referensi-referensi lain. Nah, kita lihat di sini, saudara, membuka sharing pada sore ini. Kita melihat bahwa Lukas yang begitu terdidik dan pencatatannya itu sangat rapi karena dia adalah medical doctor. Dan kitab kisah para rasul adalah buku kedua yang dituliskannya. Yang pertama adalah Injil Lukas. Kemudian Kisah Para Rasul ada bukunya yang kedua, makanya ada rujukan dalam bukuku yang pertama. Itu dia mengacu kepada Injil Lukas. Dan kalau Anda membaca Injil Lukas pasal yang pertama, maka Anda juga akan temukan di sana bahwa cara penulisan Injil Lukas maupun kitab Kisah Para Rasul adalah berdasarkan interview dari berbagai saksi-saksi mata mengenai kehidupan dan pengajaran dan segala karya agung yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amen. Jadi Lukas ketemu banyak orang, dia cross-checking data dan memberikan pencatatan yang detail dari kehidupannya Tuhan Yesus. Lalu dia katakan pada ayat yang kedua bahwa sampai hari Yesus terangkat, catatan itu dirampungkan oleh Lukas. Nah, Kisah Para Rasul adalah part 2. Ini continuation. Jadi setelah Injil Lukas selesai, itu kayak di film-film, saudara, to be continued. Gitu kan? Lalu kita masuk ke kitab Kisah Para Rasul. Dan seharusnya setelah ujung kitab-kitab Para Rasul, di ujung harus dikatakan, and the story continue. Yes. Dan kisah itu berlanjut. Berlanjut maksudnya gimana sih? Saudara bilang, apa belum kelar tuh Alkitab ditulis? Bukan, saudara. Kisahnya berlanjut. Berlanjut sampai kapan? Berlanjut bahkan sampai hari ini. Amin. Kitab Kisah Para Rasul memang ditulisnya kitab Kisah Para Rasul. Tapi saudara, saya beberapa hari ini membaca bukunya Peter Wagner. Dan dia berkata, ya itu Kisah Para Rasul. Tapi Kisah Para Rasul itu adalah kisahnya Roh Kudus. Yes. The acts of the Holy Ghost. Dan saya mau bilang sampai hari ini Roh Kudus masih terus beraksi. Amin. Di seluruh dunia, di rumah-rumah, Ya. di pasar, di mall, di kantor-kantor. Saya senang Pak Antonius sharing sama kita kemarin malam bahwa ada seorang jemaat, saudara, yang sharing, yang kembali diaktifasi kerinduannya bersaksi. Di mana bersaksinya? Di padang golf. Keren banget. Karena kalau kita lihat Kisah Para Rasul, maka kita lihat roh kesaksian itu bekerja di mana-mana, bahkan di pasar-pasar juga. Amin. Di jalan-jalan juga bekerja. Amen. Di pintu gerbang baik Allah juga bekerja. Amin. Sampai hari ini Roh Kudus masih beraksi. Yes. Jadi saudara, mari berikan dirimu dan katakan, Tuhan jangan lewatkan. Kalau kau mau beraksi, pakai aku juga jadi saluran Ya. aksimu. Amin. Amin, saudara. Amin.
Taruh tangan di dada, katakan Tuhan, Ya. saya mau juga. Saya mau juga Beraksi bagi kerajaan Allah. beraksi menjadi kerajaan Allah. Kenapa saya mesti dorong saudara berkata, saya mau juga? Karena Roh Kudus itu roh yang manis dan dia adalah roh yang tertib, saudara. Ya. Dia begitu tertibnya, he will not barge in to your life. Roh Kudus nggak akan seralak seruduk. No, kalau tidak mau, dia tidak akan ambil alih. Betul nggak? Dia sangat tertib. He's a true gentleman. If he's not being invited, kalau dia tidak diundang, dia tidak akan gerasa-gerusu sama hidup saudara. You can just live your life according to your own plan. But if you say, God, I desire you. Aku merindukan Engkau. Amen. Tuhan, aku lapar dan haus akan Yes. Engkau. Aku butuh Engkau. Amen. Katakan haus. Haus. Saudara, orang yang haus akan menempatkan dirinya ke bawah. Saudara, karena air hanya bisa mengalir turun ke bawah. Amin. Kalau kita agak naik sedikit hidungnya, susah. Mau diurapi juga susah, Ya. saudara. Tuhan menentang orang yang congkak, tapi memberikan Ya. abundant grace kepada orang Amen. yang rendah Amen. hati. Amin. 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 Nah, Alkitab berkata di sini bahwa selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya. Kenapa? Dia mewartakan kepada banyak orang bahwa dia sungguh-sungguh hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, Gereja Tuhan tahun 2025, ketahuilah bahwa kekristenan menyembah Tuhan Allah yang hidup. Amin. Dia bukan Tuhan Allah yang mati. Yes. Bukan, gak ada sandingannya ini. Gak ada tandingannya. Dia Tuhan Allah yang hidup. Kuburnya kosong. Dan bukan hanya kosong, bahwa dia bangkit, dia menampakkan diri, itu dia tunjukkan kepada banyak orang. Ya. Alkitab mencatat bahkan satu kali di hadapan 500 orang. Jadi catatan ini nggak bisa didebat, saudara. Ya. Bukan hoax. Kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Amin. Nah, menariknya bahwa selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri, dia punya agenda, saudara. Dan agendanya di sini adalah bahwa Yesus berbicara kepada orang-orang kemana dia menampakkan dirinya mengenai topiknya apa? Kerajaan Allah. So this is very interesting, ya. Bahwa setelah kebangkitannya, the 40 days itu digunakan to repeat the teaching about the kingdom of God. Mengulang-ulang kembali pengajaran mengenai kerajaan Allah. Nah, kita mau soroti bagian ini. Kalau itu adalah interestnya Yesus setelah kebangkitannya, lalu sebelum dia naik ke surga, then it has to be our interest as well. Amin. Yes. Itu harus jadi interest kita. Kalau Yesus pada saat dia muncul, itulah yang dia sampaikan kemana-mana. That means it is very important that he repeat. Dia ulangi pengajaran itu penting sekali. Ya. Nah, saudara, mengenai kerajaan ini topik yang cukup menarik, saudara, ternyata. Murid-murid di ayat yang ke-6 berkata begini. Mereka bertanya, yang kumpul di situ tanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid menuntut adanya pemulihan kerajaan Israel, saudara. Mungkin mereka mengenang zaman keemasan Israel pada saat Israel menjadi bangsa yang berdaulat di bawah pemerintahan Daud, lalu juga di bawah pemerintahan Salomo, sampai negara-negara sekitar membawa upeti menghormati kedaulatan bangsa Israel. But time has passed, ratusan tahun berlalu. Dan pada saat momen itu, saudara, Israel adalah negara, adalah suatu community yang sudah dijajah berulang kali oleh negara-negara besar. Dipakai dan dimanfaatkan, diperas dan diperbudak oleh begitu banyak bangsa-bangsa yang lain. Sehingga pedih hati orang-orang ini. Dan mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Mereka pedih sekali mengenang dan melihat kenyataan yang ada di sekeliling mereka. They want healing, they want restoration. Tapi problemnya dengan mereka adalah mereka mengingini suatu restorasi menurut apa yang baik pada jalan pemikiran mereka. Ya, saudara, kita juga punya ide kan? Bagaimana hidup yang baik, bagaimana hidup yang direstorasi. Kita kepingin pemulihan. Namun
saudara, tahukah Anda bahwa kita berurusan dengan Tuhan Allah yang pikirannya tidak terselami, Betul. yang pikirannya jauh lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan. Amen. Memang dia memikirkan yang baik, tapi skala pemikiran Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Saudara, kata memulihkan saya ulik, saudara, dan saya temukan dalam teks Perjanjian Lama, kata itu memiliki begitu banyak makna. Coba mundur coba di slide ini kita lihat, saudara. Kata memulihkan bagi Israel itu, kata memulihkan itu apa? Dari teks bahasa Yunani adalah apokatistemi. Apokatistemi betul adalah memulihkan, tapi dia juga adalah menyembuhkan. Apokatistemi juga adalah mengembalikan. Wow, kok ada mengembalikan? Ya, karena apokatistemi adalah to restore to its former state. Kembali. Memulihkan atau merestorasi itu selalu merujuk kepada kondisi yang sebelumnya. Katakan kondisi yang sebelumnya. Kondisi yang Sekarang sebelumnya. problemnya kondisi yang mana? Kan begitu ya, saudara? Gambaran kondisinya kondisi apa? Tadi saya pikir mungkin mereka mengharapkan kegemilangan kerajaan Israel seperti zaman Daud dan Salomo. Itu kan keren banget. Tapi sekeren-kerennya, saudara, Tuhan Yesus punya skala yang lebih besar. Senggol kiri kanannya bilang, kita berurusan dengan Tuhan yang pikirannya besar, saudara. Yes, amin. Kita pikir pokok doa kita, nah ini udah mantap ini pokok doaku ini. Tapi ternyata yang Tuhan pikirkan is much more than that. Amen. Di dalam teks Perjanjian Lama, kata restorasi itu maknanya dalam dan luas, saudara. Coba kita lihat slide berikut ini. Ya, apa itu? Menyempurnakan, melengkapi, merampungkan, membuat makmur. Waduh, kalau udah makmur kita getar ya antenanya. Mengganti kerugian, menyelamatkan, menyegarkan kembali, menaruh kembali, mengambil kembali, memulangkan kembali, memperbaharui. Waduh, maknanya luas. Yes. Saudara, mereka merindukan apa? Dan apa yang dirindukan Yesus? Ini kita gak boleh lost in translation, saudara. Kita mau ini. Tuhan bilang, oke, nak, aku tahu kau mau itu, tapi aku mau yang lebih besar dari itu. Amin. Masih ingat kisahnya? Banyak yang seringkali orang agak lost in wavelength-nya gitu, agak kurang cocok. Bener gak? Hana yang bertahun-tahun minta anak. Lu gak dapat anak kan? Karena dia cuma mau anak, laki-laki buat dia. Sementara Tuhan punya kebutuhan. Yang Tuhan butuh apa? Nabi bagi bangsa Israel. Jadi waktu Hana berkata, Tuhan, kalau kau berikan anak bagiku, aku akan persembahkan kepadamu. Tuhan bilang, nah, ini cocok. Because now I have somebody yang aku bisa pakai. Amin. Nah kayak gitu, saudara. Jadi bukannya Tuhan gak mau kasih apa yang kita rindukan ya. Saudara mungkin datang dengan pokok doa pergumulan hari ini. Kenapa belum dijawab-jawab Tuhan? Karena seringkali skopnya kita tuh, nah ini nih. Pernahkah kita berpikir, Tuhan, apa yang kau mau bagi hidupku? Apa yang Tuhan mau bagi rumah tanggaku? Apa yang Tuhan mau bagi hubungan suami istri yang aku jalin? Apa yang Tuhan mau bagi penempatanku di kantor itu? Apa yang Tuhan mau sehingga Tuhan tempatkan saya di Lipo Cikarang, Karawaci. Tuhan taruh saya di sini. Apa yang Tuhan mau dengan penempatan ini? Kenapa saya harus pindah tugas? Kenapa saya harus dari Jakarta dipindahkan ke sini? Apa supaya tinggal di tengah-tengah tempat yang rindang, yang banyak pohon? Sementara di sana di Jakarta mungkin ada di jalan-jalan yang macet itu. Nah, udah enak nih. Saudara, Tuhan gak bikin sesempit itu. Ya. Kalau kita cukup peduli dengan kepentingan kerajaan Allah, Tuhan akan singkapkan agendanya yang jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan imajinasikan. Yes. Amin, saudara. Amin. Nah, Yesus berkata bahwa kamu gak perlu tahu kapan waktunya. Tapi bahwa pemulihan itu ada di dalam agenda Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kalau tidak ada agenda pemulihan, Yesus tidak perlu datang. Allah Putra tidak perlu datang menjadi manusia dan hidup di antara manusia. Tidak perlu. Kalau tidak ada agenda pemulihan, Yesus tidak perlu mengalami penderitaan di atas kayu salib. Tidak perlu dia dikuburkan, mati dan bangkit kembali.
Saudara, itu fakta-fakta sejarah yang besar. Itu karena memang kerajaan surga punya kepentingan. Kerajaan surga punya agenda pemulihan bagi dunia ini. Katakan, kerajaan surga punya agenda pemulihan buat saya. Kerajaan surga punya agenda pemulihan buat saya. Amin. Kerajaan surga punya agenda pemulihan buat perkawinanmu. Ya. Kerajaan surga punya agenda pemulihan buat karirmu. Amin. Bahkan bagi tubuhmu yang sakit-sakitan. Yes. Kerajaan surga punya kepentingan untuk memulihkan Amin. saudara. Ya. Amin. Yes. Amin. Ini kita perlu luruskan pemahaman teologis kita. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan ada interest dengan hidup saudara. Ya. Bukannya cuma kita aja yang ngotot. Tuhan jauh terlebih rindu memulihkan Anda. Tuhan jauh terlebih rindu memulihkan rumah tanggamu. Amin. Tuhan jauh terlebih rindu memulihkan keluarga saudara. Yes. Nanti saya bagikan kesaksian ya. Sesuatu yang terjadi mengenai pemulihan suami istri. Saudara, Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga berkata begini. Nah, unsur kerajaan Allah ini penting dalam agenda Tuhan, saudara. Dan dia mau melibatkan kita, bahkan orang-orang yang hidup di tahun 25 ini. Yesus menjawab, katanya dalam pembicaraan dengan Nikodemus, dia berkata, aku berkata padamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tadi murid-murid tanya mengenai pemulihan kerajaan Israel, betul ya? Makanya saya bilang ini wavelength beda. Mereka mau kerajaan Israel pulih, sementara agenda Yesus adalah agenda kerajaan Allah. That is far more bigger. Yes. Daripada kerajaan Israel. Nah, Yesus bilang, kamu kalau mau masuk, kalau mau lihat kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat yang kelima, Yohanes 3 berkata, aku berkata padamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Katakan air dan roh. Air dan roh. Air itu bicara mengenai firman Tuhan. Amen. Roh kita sudah tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi kombinasi pekerjaan dua hal ini, dua prong ini saudara. Pemberitaan firman Tuhan dan pengurapan Roh Kudus itu dibutuhkan untuk menolong seseorang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Dikatakan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, Yesus bicara mengenai restorasi. Namun restorasi itu hanya bisa terjadi bagi orang-orang yang menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Amen. If you are not part of that kingdom, you cannot. Anda nggak bisa ada dalam agenda restorasi Allah. Ya. Kita perlu masuk di dalam agenda itu. Dan caranya adalah Yesus bilang, kamu perlu lahir kembali. Untuk lihat aja perlu lahir kembali. Mau masuk harus lahir kembali. Senggol kiri kanannya bilang lahir kembali. Lahir kembali. Ini barang harus jelas buat kita sore hari ini, saudara. Kita rindu melihat gereja-gereja bergerak, diaktifasi oleh Tuhan. There's plenty of other topics can be built. But if we are not clear, kalau kita tidak jelas pada garis titik start ini, maka kita akan selamanya stuck dengan agama Kristen kita saja. Yesus menjelaskan ayat yang ke-7 dengan tandas, dia bilang, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saya kutip dari Berean Literal Bible, itu dia bilang begini, do not wonder. Sama bahasa Indonesia bilang, jangan heran ya. Do not marvel, jangan heran. That I said to you, it is necessary for you all to be born from above. Jadi ini bukan suggestion lagi, saudara. Yesus ngomong sama Nikodemus, ahli Taurat ini. Dia ngomong belak-belakan. Dan kita senang Tuhan kalau ngomong belak-belakan ya, terus terang. Dia nggak pakai pupur-pupur, kita diskon kiri, diskon kanan, biar nggak nyinggung orang gitu loh. Dia bicara apa adanya. Saudara senang dengan Tuhan yang ngomong apa adanya? Amin. Iyalah. Dia kalau mau ada rekrutmen untuk orang-orang yang akan beraksi bagi kerajaan Allah, ya kasih tahu dong syaratnya yang jelas. Dia bilang ya entry point-nya ya ini. Ya. Katakan entry point. Entry point.
Entry point saudara. Untuk bisa diaktifasi oleh Allah. Beraksi bersama-sama dengan Tuhan. Mengalami restorasi. Itu katanya kamu harus dilahirkan kembali. And it is a necessity. Ini necessary. Ini harus saudara. Penting sekali. Nah, saya mau ulik kata kembali. Kemarin saya sebutkan ini tapi tidak hadirkan di PowerPoint. Nah sekarang karena ini ibadah minggu, saudara bisa lihat, mungkin catat, mungkin foto, rekamannya mungkin didengar ulang. Silahkan saudara. Tapi saya mau ulik, kenapa? Dilahirkan kembali adalah terminologi yang sering kita dengar di gereja-gereja. Mungkin ini bukan pertama kali saudara dengar. Saudara mungkin ikut kebaktian, persekutuan. Nah kemudian dengar pendeta bilang, iya mesti lahir kembali. Atau bahkan bilangnya lahir baru. Nah kalau kita mengutip perkataan direct dari Yesus, istilah yang dia gunakan adalah istilah lahir kembali. Nah kembali di situ ternyata adalah dari bahasa aslinya anoten. Dan anoten itu bicara mengenai dari atas, dari tempat yang lebih tinggi, dari hal-hal yang datangnya dari surga atau dari Tuhan. Makanya Berean literal translation yang tadi saya kutip itu tepat. Ya. Bahasa Indonesia kita berkata kamu harus dilahirkan kembali. Teksnya Berean literal translation bilang apa? It is necessary for you all to be born from above. Jadi orang yang dilahirkan kembali itu adalah saudara dilahirkan dari atas. Ya. Kelahiran tubuh daging kita ini dari rahimnya mami kita, betul nggak? Betul. Ya, kita lahir dari rahim ibu kita. Ini tubuh fisik kita, saudara, betul ya? Tapi kita bicara mengenai kelahiran yang berbeda. Ini kelahiran supaya saudara bisa menjadi bagian daripada restorasi kerajaan Allah. Dan untuk bisa menjadi bagian yang itu, saudara, Anda perlu dilahirkan dari atas. Amin. 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 Yang paham katakan ngerti sekarang. Mengerti sekarang. Ya, ngerti sekarang. Nah kalau ada di antara saudara yang bilang, waduh tapi saya pengalaman itu belum pernah tuh Bu. Nah nanti jangan pulang. Kita akan happy sekali melayani saudara. Supaya saudara bisa diaktifasi oleh Tuhan. Ya, tapi saya udah bertahun-tahun. Agamanya Kristen, ya itu kan agamanya. Saudara sudah dilahirkan belum dari atas? Dilahirkan kembali. Itu proses yang kita perlu alami saudara. Ya, coba saya lanjutkan. Kalau kita mengalami proses ini, maka Matius 6 ayat 9 sampai 10 bisa kita ngertiin. Apa yang dikatakan di situ? Berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10 katakan bersama-sama, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Amin. Bapak Ibu tahu mengapa kehendak Allah kemudian kita bisa minta untuk terjadi di bumi seperti kehendak itu seharusnya terjadi juga di surga. Yes. Kenapa kita bisa minta begitu? Karena waktu kita masuk dalam kerajaan Allah, kita dilahirkan kembali, kita bisa menjadi saluran pemerintahan kerajaan Allah di bumi. Amin. Sudah paham ini? Amin. Datanglah pemerintahan kerajaan Allah itu di mana? Di bumi. Di bumi itu di mana? Ini nggak abstrak, saudara. Kerajaan Allah kemudian akan dinyatakan dalam hubungan suami istri. Kerajaan Allah kemudian akan dinyatakan dalam pola asuh anak-anak. Kerajaan Allah akan dinyatakan dalam cara pengelolaan keuangan. Kerajaan Allah akan dinyatakan waktu kita studi di kampus kita. Kerajaan Allah akan dihadirkan waktu kita do business outside. Jadi nggak abstrak. Waktu kita berkata, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti terjadi di surga. Amin. Kita bisa bilang, Tuhan, apa yang ada di surga mengalir sekarang di keluargaku. Ya. Apa yang ada di surga mengalir sekarang ke anak-anak. Amin. Mengalir sekarang di rumah tanggaku. Amin. Dan Alkitab bilang ya, perihal kerajaan Allah bukan mengenai makan dan minum, tapi mengenai apa? Mengenai damai sejahtera, mengenai kebenaran, mengenai sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Wow, saudara. Kita rindu ada keluarga-keluarga yang dijalankan dalam damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Amin. Di mana nggak terjadi itu loh saudara, sepak takraw
takraw di rumah. Sudah tahu sepak takraw di rumah? Ada sepak bola di rumah. Ada itu piring terbang di rumah. Itu corak kayak gitu nggak ada di kerajaan Allah. Kalau udah kayak gitu kita mesti mikir, itu di mana ya? Itu nggak mungkin kerajaan Allah, saudara. Karena kerajaan Allah adalah damai sejahtera, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya kutip ya apa yang dikatakan oleh Dr. Miles Monroe mengenai kerajaan Allah. Dia bilang begini, kerajaan Allah itu pengaruh pemerintahan seorang raja atas wilayahnya. Wilayahnya, rumah kita, bisnis kita, kampus kita, tempat kita bekerja, wilayahnya. Amin. Mempengaruhinya dengan kehendak, tujuan, niat pribadinya dan menghasilkan budaya. There will be culture yang evident. Ada nilai moral, gaya hidup yang mencerminkan keinginan raja bagi warganya. Saya kutip dosen saya punya kalimat ya. Ini dosen saya Dr. Ronnie Daud Simeon. Ini Bapak Pendeta dari Rock Ministry bilang begini. Kerajaan Allah itu merupakan pengaruh. Katakan influence. Influence. Kalau istilah influence udah paham kita ya. Yes. Karena ada banyak anak muda jadi influencer. Gitu lah. Cuma problemnya dia influence kemana nih? Influence dengan corak, budaya, nilai, moral kerajaan Allah. Atau dia representing another kingdom. Karena kita bilang kerajaan Allah itu coraknya jelas, damai sejahtera, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah influencer sekarang apa yang kau representasikan, apa dengan influence model apa, kan gitu. Kerajaan Allah merupakan pengaruh pemerintahan Allah di dalam kita. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia akan membawa influence itu kemanapun dia berada. Ya. Di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. In the way we are relating with one another. Amin, saudara. Amin. Nah ini saya tambahkan ya, supaya saudara bisa bawa pulang ini. Bagaimana dinamika ini bisa terjadi? Bahwa kerajaan Allah memerintah di dalam saya, lalu saya kemudian bisa jadi saluran. Filipi 2 ayat 12-13 mencatatkannya. Saudara, kita sering hafal ayat ini dengan mengutip, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu ayat 12. Harus digandeng dengan ayat 13 yang berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Ya, saya hadirkan bahasa Inggrisnya supaya lebih nampol, kelihatannya bisa jelas. Coba next slide. Bahasa Inggrisnya saya suka, saudara. Lihat ini, ayat 13 berkata, for it is God Who works in you. Both. Lihat ini. Jadi ada suatu pemerintahan yang kemudian bekerja secara aktif dengan dunamis power dalam diri orang percaya. Waktu kita lahir kembali, beneran loh saudara, ada koneksi dengan kerajaan Allah. Itu seperti Yakub yang melihat ada tangga yang turun dari surga. Itu tidak akan ada buffering, signal akan lancar terus tuh saudara. Ada koneksi dengan kerajaan Allah. Amin. Tinggalnya di mana nih kerajaan Allah? Di dalam kita. Amen. Roh Allah berdiam di dalam kita. Amen. Dan dia dikatakan working in you. Katakan Allah bekerja di dalam saya. Allah bekerja di dalam saya. Ayo senggol kiri kanan bilang Allah bekerja di dalam Allah kamu. bekerja dalam kamu. Wow. Ada roh Allah bekerja dengan aktif di dalam diri kita. Yes. Nah itu bagian Tuhan. Udah jangan otak-otik tuh. Allah bekerja dalam kita, emang cuma itu bagiannya. Hanya dia yang bisa mengerjakan, yang tahu selak-seluk beluk, retak-retak jiwa, pahit dan sakit hati, segala macam rombeng-rombengan yang masih perlu dipulihkan. Tuhan tahu persis. Tadi malam saya bicara bahwa kita dipungut dari tempat sampah, karena memang dia pemulung agung. Dia suka dengan sampah-sampah yang kotor itu. Amin. Sampah yang tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Yes. Tuhan pungut. Waktu dunia berkata, aku tidak mau yang itu, aku buang yang itu, aku tolak yang itu kurang tinggi, kurang bagus, kurang cantik, otaknya tidak cemerlang, buang. Dunia hanya tahu membuang. Hanya Tuhan yang berkata, ketumpukan sampah. Dan dia berkata, yang itu aku mau, yang itu aku mau, Amen. yang itu Amen. aku mau, Amen. yang itu aku mau, Yes. yang itu aku mau, Amen. yang itu aku mau. Ya. Tuhan menginginkan
pulihkan sampah-sampah itu. Karena hanya di dalam Dia sampah-sampah itu mengalami repurpose. Yes. Dipulihkan, Amen. dibersihkan. Amen. Saya mau tanya di sini, siapa yang merasa senang karena tadinya Anda juga sampah yang dipungut oleh Amen. Tuhan. Yes. Kita beri tepuk tangan buat Wow. Allah yang Amen. menerima sampah-sampah seperti Amen. kita. Setelah dipungut, nggak dibiarin, belum bisa langsung dipakai, sampah belum bisa dipakai langsung, saudara. Roh Kudus bekerja di dalam. Yes. Tadi malam 2 hari saya dengar Pak Anton berkata lewat mimbar ini bahwa ada overcome. Ada loh, gereja ini menyediakan kelas-kelas pemulihan, ada retreat. Jadi ada jalurnya itu. Gak bisa cuman lewat ibadah kayak begini, saudara. There has a special ministry for that. Dan ada orang-orang yang dilatih, diurapi Tuhan untuk melayani, menjadi perpanjangan tangan Allah, untuk melakukan proses restorasi bagi kita. Saudara akan mengalami repurposing. Nggak akan kayak begitu terus, saudara. Ya ini kan saudara ngelihat saya setelah 30-an tahun ikut Tuhan. Awalnya juga nggak begini modelnya, saudara. Itu letoy kayak sensi ampun. 30 tahun lalu. Nggak kayak begini, tulang punggungnya nggak kuat, saudara. Tapi Allah bekerja di dalam saya. Amen. Jadi jangan nyerah. Tuhan bisa bekerja di dalam diri. Amin. Amin, saudara. Nah, He works in you. Lalu Alkitab berkata ayat 12 naik ke atas. Work out your own salvation with fear and trembling. Apa yang Allah kerjakan di dalam bagian kamu, kerjakan itu keluar. Ya. Yang itu tanggung jawab kita. Yang itu Tuhan gak utak-utik juga. Tuhan kerjakan di dalam, Anda kerjakan keluar. Kita tidak bisa keluarkan apa yang belum dikerjakan di dalam. Karena ini bukan behavior modification. Tahu behavior modification? Orang belum dijamah kok sama kasih karunia, lalu kita bikin-bikin. Kenapa? Supaya dilihat orang bagus. Yang kayak begitu gak bertahan lama, I tell you. Tapi kalau Roh Kudus sentuh Anda di dalam, ya, Tuhan sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang. That's right. Kalau altar dibuka, saudara berkata, Tuhan sentuh hidupku, jadikan aku baru. Tuhan, aku tahu aku gak bisa ubah diriku sendiri. Suamiku udah marah-marah juga, aku gak bisa berubah. Yang suami juga bilang, aku juga. Yang istri juga bilang gitu, aku udah marah-marah, suamiku gak berubah-berubah. Udah sih, jangan disiksa, saudara, jangan jadi teroris buat suaminya. Orang tua juga begitu. Yang tiba-tiba nih, ingat anak, nah ini mestinya anak. Aku datang di ibadah hari ini, udah buat dia tuh mestinya berubah. Anaknya gak mau datang gereja dong. Mama papanya ada di sini nih sore ini. Nah ini mestinya buat dia. Jangan, saudara. Anak kita nggak bisa kita modif. Nggak ada behavior modification. Saudara cuma bilang, Tuhan sentuh hatiku, ubah hidupku. Tuhan harus kerjakan di dalam saya supaya saya bisa jadi saluran kebenaran, saluran damai sejahtera, saluran sukacita oleh Roh Kudus, sehingga anakku tuh akan merasakan damai Allah. Ada shalom kalau duduk satu makan, meja makan dengan mama papanya. Dia nggak merasa kayak konflik Timur Tengah, saudara. Anak kita bilang, kenapa ya kalau pulang ke rumah gue berasa kayak lagi itu loh konflik, ada itu senjata, tembak-tembakan semuanya. Karena nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Saudara, mari buka hati, izinkan Roh Allah bekerja di dalam kita, lalu kita kerjakan itu keluar. Nanti kalau ada lain kali saudara bisa cek itu ayat yang berkata, pikulah kokku sebab bebanku ringan. Cek ayat itu dari versi The Message Bible, ditulis oleh Eugene Peterson. Anda akan ketemu satu istilah, unforced rhythm of grace. Ada ritme kasih karunia yang kerjanya manis dan lembut, yang tidak ngotot-ngotot, saudara. Kita nggak bisa ngotot suruh orang bertobat. Itu karya kasih karunia Allah. Yes. Amin. Amin. Nah karena itu saudara, lewat waktu antara itu Yesus bangkit dan Yesus naik kembali, antara kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, Yesus mempersiapkan para muridnya untuk memasuki suatu era yang baru. Era apa? Era di mana Allah bekerja lewat karya Roh Kudusnya, advancing the kingdom of God in planet Earth, memperluas, memajukan kerajaan Allah di planet bumi ini. Dan dia belum berhenti bekerja.
lewat gerejanya, dari semenjak Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, dia masih aktif bekerja di tengah-tengah umatnya. Ini adalah era yang baru. Tidak seperti waktu Yesus hidup di antara para muridnya, di mana dia dibatasi oleh ruangan dan waktu, dibatasi oleh tubuh daging manusia. Tapi saudara, lewat Roh Kudus, di mana ada orang-orang benar berada, maka di tempat itu pemerintahan kerajaan Allah bisa hadir. Di kampus-kampus, di pasar, di kantor, kantor-kantor, warung-warung, rumah-rumah, di kompleks-kompleks, di mana-mana. Di mana ada orang benar, di tempat itu kerajaan Allah hadir, memerintah. Ini super keren, saudara. Maka lingkup-lingkup pengaruh akan terbuka di mana saja ada orang benar berada. Firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Makanya sekarang kita harus bisa mengerti mengapa Yesus berkata, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Saya kutip apa yang Bapak Pendeta Rubin Adi katakan, 2 hari berturut-turut saya sampaikan ini, saudara, supaya engkau bisa highlight ini, bahwa Jesus ascended to prepare heaven for us. 2000 tahun yang lalu Yesus terangkat naik ke surga untuk mempersiapkan surga bagi kita. Namun semenjak 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus pun dicurahkan. Saya bilang sama Pak Anton kemarin itu, ganti pemain, saudara. Ganti pemain. Dan ini lebih keren lagi, kalau Yesus kan satu, betul nggak? Terbatas dia. Kalau dia sedang melayani di Galilea, yang nggak ada dia di Yerusalem, saudara. Ya di Galilea aja tuh, di pinggir danau itu. Kalau dia ada di Bait Allah di Yerusalem, ya sudah, orang Galilea nggak ngalami apa-apa. Tapi semenjak Roh Kudus dicurahkan, saudara, kuasa Allah kemudian tanpa batas. Amin. Makanya saya excited, saudara yang ada di sektor-sektor industri-industri yang berbeda, saudara. Maka di tempat itu, di titik itu, saudara, ada koneksi dengan kerajaan Allah. Amin. Anda harus diaktifasi. Anda harus memahami kebenaran ini. Karena segala macam tipu muslihat iblis membuat orang-orang percaya tidak bergerak. Tapi begitu selubung yang menutup mata Anda dibukakan, bahwa ternyata Anda adalah bagian dari tenaga restorasi Allah, maka watch out. Tempat itu akan mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Saya mau tutup dengan kesaksian, saudara. Pada tahun 2022 yang lalu, kami melayani seorang pria, dan dia adalah produser film, meraih 2 piala citra, saudara. Sekarang dapat piala citra ketiga. Dan itu setelah didoakan oleh istrinya 12-an tahun. Nggak gol-gol. Waktu saya layani istrinya 12 tahun sebelumnya, itu adalah pada saat dia sedang cekcok dengan suami dan akan bercerai. Berkas perceraian sudah masuk ke pengadilan. Lawyer sudah ada billingnya. Itu tinggal ketok palu saja. Tapi Tuhan intervensi. Wow. Berkasnya ditarik lagi dari pengadilan. Dia bilang, iya ya, masa cerai sih? Aku gak cerai. Oh puji Tuhan, dia gak cerai, saudara. Lihat, kita pikir itu sudah restorasi. Hubungan mereka kemudian membaik. Suami istri ini membaik. Istrinya pikir, oh berbagus juga ya, ternyata aku gak cerai. Lalu suamiku sekarang pulang ke rumah dan kita bisa akur, gak cekcok lagi. Udah bagus. Tapi suami belum lahir baru, belum lahir kembali. Jadi muncullah pokok doa berikutnya, aku rindu dia lahir kembali. Nah yang ini agak lama, 12 tahun dia tunggu. Saya bilang jangan nyerah, ayo terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Saudara, dia adalah produser, berarti dia koneksinya dengan industri perfilman. Ya, AKZ industri perfilman, mulai dari investor, mulai dari PH production house, semua kru, artis, you name it, marketing, sales, segala macam. Pokoknya industri film itu dari A ke Z, itulah aksesnya atau sphere of influence-nya. Saya mau bilang, ibu rumah tangga ini punya agenda. Kerajaan surga juga punya agenda. Amen. Dia pikir, dia pokok doanya adalah supaya suaminya lahir baru, lahir kembali. Nah itu udah gol, udah bagus banget. Saya mau bilang sama saudara ya, makanya kadang-kadang kita pikir ini pokok doaku udah bagus banget, ini udah ilahi banget. Tapi ingat, kerajaan surga punya kepentingan dengan hidup saudara. Begitu pentingnya hidup kita, sampai Yesus harus mati di atas kayu salib. Bayar hidup kita dengan mahal.
Kalau mau dipikir kita menghargai apa sih, orang udah sampah juga. Masa sampah dibayarnya sama darah Yesus? Coba bayangkan saudara, sampah dibayar sama darah Yesus. Sampah macam apa yang ditebusnya pakai darah Yesus, saudara? Nanti sebentar kita akan diingatkan dengan perjanjian suci itu. Sampah macam apa? Kok dibayarnya pakai darah Yesus? Just imagine betapa berharganya hidup kita. Yes. Ibu ini berdoa supaya suami lahir baru 12 tahun. Pada tahun 22 yang lalu, perayaan Jumat Agung, Pak Anton. Kita nggak ada kebaktian waktu itu. Gereja kami masih sedang dalam perintisan. Tapi satu apartemen di Taman Anggrek, kita duduk di situ dan saya share firman Tuhan. Saya share, suaminya ada di situ. Saya pikir ini orang biasanya bosan, nggak tahan dengan firman Tuhan lama-lama. Tapi kok hari itu dia intens. Itu duduk, itu nggak kerip-kerip matanya. Dia biasanya suka minum, saudara. Merokok dan minum. Waduh, mestinya nggak tahan. Tapi dia tahan. Dia dengar, saya bagikan Injil, saudara. Lalu dia bilang gini, kalau begitu Pastor Evelyn, saya mesti bikin apa? Mesti bikin apa katanya? Wah, saya bilang gini, apakah kamu mau berikan saya kehormatan untuk menuntun kamu kepada Tuhan? Dari duduk nyender di sofa, saudara, dia begini. Dia bilang, mau? Kapan? Ditanya kapan? Saya bilang, bagaimana kalau sekarang? Wow. Bagaimana kalau sekarang? Wow. Itu istrinya, teman-teman kami yang ada di situ pada liatin bengong, nggak percaya bahwa pada saat itulah Roh Allah bekerja di apartemen itu, saudara. Yes. Setelah 12 tahun, kemudian saya bilang, oke, tutup aja yuk. Kita ngomong sama Tuhan. Saya tuntun, saudara, karena sudah ditaburi firman. Ingat ya, kamu masuk di kerajaan Allah dengan air dan Roh. Firman diberitakan, dan ingat waktu firman diberitakan Anda sedang undang hadirat. Amin. Roh Allah Yes. bekerja. Amin. Di mana Wow. pemberitahuan Tuhan dilakukan. Lalu hatinya terbuka. Saya bilang, undang Yesus masuk dalam hidupnya. Dia perkatakan doa keselamatan itu, dan dia undang Yesus masuk dalam hatinya. Nah, semua yang hadir meneteskan air mata. Saya juga meneteskan air mata. Saya pikir gila. Ini ya rasanya doa 12 tahun dijawab. Istrinya ucap terima kasih sama saya malam itu, bilang, Pastor terima kasih ya, akhirnya doa saya dijawab. Dia pikir udah kelar nih kerjaan. Beres gitu kan. 1 minggu berikutnya istrinya kontak saya lagi, Pastor itu suami saya tuh masih suka minum. Dia bilang. Jadi ternyata setelah lahir baru tuh urusan minum belum kelar, saudara. Dan ini reputasinya memang tukang minum. Jadi orang tuh bahkan artis-artis yang kalau mau ketemu dia itu kasih kadonya mesti minuman. Dan dia kalau ngumpul sama orang, buka botol, itu sudah reputasi, sudah value, sudah culture, sudah nilainya. Ya, tadi kita ngomong kerajaan Allah versus kerajaan setan, tuh modelnya kayak begitu. Jadi saya bilang, dengar ya, tidak mungkin setelah 12 tahun kamu berdoa, lalu lawatan Tuhan terjadi, dan Tuhan akan kerja separuh-paruh, nggak kayak gitu. Kayaknya reputasi Tuhan nggak begitu. Tuhan kalau kerja, Tas. Dia bukan manusia yang modelnya kerjanya angin-anginan. Tuhan kalau kerja tuntas. Ayo kita persevere, kita sepakat terus, kita doa. Oke. Dia tenang nih, bininya tenang. Gak lama seminggu lagi dia telepon saya. Pastor Evelyn, saya lagi bersih-bersih rumah nih. Tadi pagi dia masuk ke ruang kerja suaminya. Dia bilang, kok aneh Pastor, udah gak ada tuh botol-botol dari rak-rak itu, udah gak ada botol-botolnya. Saya pikir, ini dia cerita, dia bingung mau nyari botol atau apa. Dia bilang, udah gak ada loh botol-botolnya. Pastor, kemana ya botol-botolnya? Gelo ya saudara, kadang-kadang kita udah berdoa, waktu doanya dijawab juga bingung juga. Saya bilang, ya udah berarti dia udah berhenti minum. Udah selesai ya, Tuhan sudah jawab. Dia bilang, yakin ya Pastor ya? Jangan-jangan dia pindahin tuh botol ke kanan. Kalau di sebelah saudara ada istri, ada makhluk perempuan, tolong pegang tangan. Jangan kayak begitu, saudara primitif. Ingatlah, kita bermitra dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak kerjanya kampungan. Saudara nggak kerja sedikit-sedikit. Percaya Allah bekerja progresif melawat kita. Saya bilang, sudah pegang. Itu dia sudah berhenti. Oh gitu ya, nggak mungkin ya disimpan-simpan. Tidak, sudah percaya saja. Oh oke Pastor, iya. Dia berhenti merokok, dia berhenti minum. Ternyata saudara, baru belakangan tahun ini saya mendengar dia bersaksi. Dia bilang, Pastor Evelyn, suaminya bersaksi sama saya. Dia bilang gini,
pada saat itu, satu malam tiba-tiba jam 3 pagi saya tidak bisa tidur. Nah, lihat ini dampak doa. Saya nggak bisa tidur. Lalu saya bangun, masuk ke ruang kerja saya, dan Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam, dan Tuhan mengarahkan mata saya melihat rak yang penuh dengan botol-botol alkohol itu. Itu satu botol itu jutaan, saudara. Mahal sekali itu botol-botol itu. Isinya mahal, bukan botolnya, saudara ya. Itu mahal, karena orang kasih kado, dia beli apa segala, banyak tuh botol. Dia bilang, dan pada jam 3 itu aku gelisah. Aku masuk ruang kerjaku, dan aku lihat botol-botol itu. Dan di situ Tuhan berkata, Tuhan taruh di hatiku, dia tidak berkenan. Jadi pastor, saya ambil itu botol-botol. Wow. Saya turunin, aku berdiri di depan wastafel dan aku tuang. Wow. Aku kosong. Saudara, Roh Allah bekerja di Yes. dalam kita. Tuhan tidak akan biarkan kamu kotor selama-lamanya. Amen. Anda bisa dipungut dari sampah, tapi Tuhan akan terus kerjakan pemulihanmu. Dan orang pulih bukan karena direcokin istrinya, orang pulih bukan karena diancam-ancam, orang pulih karena Roh Kudus Amen. bekerja di dalam diri Amen. kita. Dia bilang, aku getar pastor. Waktu aku tuang, aku pikir yang ini 6 juta, yang itu 10 juta. Ya, karena sambil dia buang kan itu duit, saudara. Kalau setan bisa bilang, kalau ada malaikat yang, wah itu yang putih sama yang hitam tuh, yang pakai tombak itu, kan dia bilang, bagus dijual. Kalau dijual kau bisa balik duitnya, bisa kau untungin, kan begitu. Tapi ini Kristen baru ya, Kristen baru, belum 1 tahun kan waktu itu umurnya kan. Amin. Kristen baru. Kepada kita diberikan kuasa untuk jadi anak Allah, betul? Amen. Ada exousia, ada dunamis, saudara. Dia deredek, boleh nggak apa-apa, biarin deredek. Saudara, memang ngeri-ngeri sedap kita. Ngeri-ngeri sedap waktu melakukan dan taati perkataan Tuhan. Itu kisah tahun 22. Waktu itu selesai episode itu, istrinya pikir, udah bagus nih, udah bagus. Belum. Tuhan masih punya lagi. Saudara, kalau saya percepat kisah itu ke hari ini, maka per hari ini, pasangan suami istri itu sekarang memugar rumah mereka yang kedua, yang nempel sama rumah pertama. Dipugar dengan biaya ratusan juta, saudara. Dan sekarang rumah itu didedikasikan untuk menjadi tempat pusat pelatihan jiwa-jiwa. Karena dia mulai menangkan jiwa dari industri perfilman. Tadi pagi saya di teks sama dia, Pastor Evelyn, saya izin saya akan syuting. Dalam proses syuting ada 7 orang jiwa baru yang sekarang ikut proses syuting dengan dia. Kru film yang sudah dimenangkan. Tahun lalu kita baptis dari industri film juga, saudara. Dan waktu kemarin rumahnya didedikasikan kepada Tuhan untuk menjadi tempat pusat pelatihan di wilayah Cibubur. Saya bilang begini, bro, sis, this is the beginning. The best is yet to come. Dan saya berkata, kalau kau terus berjalan dengan Tuhan, kau akan lihat perkara-perkara besar yang Tuhan akan singkapkan. Karena aku tidak akan goyah. Kitab Kisah Para Rasul mencatat duo suami istri, Priscilla Aquila, yang adalah tent maker. Mereka bukan full timer, mereka dipakai Tuhan. Mulai dari pengajar firman sampai jadi gembala gereja rumah. Saya bilang, kalau itu tertulis di kitab Kisah Para Rasul, I am believing Roh Allah masih bekerja sampai hari ini. Amen. Tuhan masih bisa pakai pasutri untuk melayani. Amin. LMCC, saya berdiri di sini untuk menginspirasi saudara, untuk membangkitkan imanmu. Apa yang kita baca di Alkitab masih tersedia bagi kita hari ini. Anda yang sedang mendoakan orang-orang yang kau cintai, jangan menyerah. Agenda kerajaan surga jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, daripada apa yang kita bayangkan. Alkitab berkata, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam Anda akan membuat Anda terinspirasi dan bergetar untuk memimpikan perkara-perkara besar dari Allah. Apa yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, belum pernah timbul di hati kita, itu adalah skala pekerjaan yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Malam hari ini, kalau hati saudara terbuka, Anda berkata, Pastor Evelyn, saya mau dong. Bisa ya kayak begitu ya.
Aduh, selama ini aku pikirnya berarti terlalu kecil, pikiranku terlalu sempit. Ternyata agenda kerajaan surga luar biasa. Saya katakan yes. Dan kalau itu yang kau rindukan, Anda berdiri di tempat duduk dan Anda berkata, Tuhan aku mau. Amen. Jangan lewatkan Amen. saya Tuhan. Anda berdiri dan Amen. invitation Ya. of God. Yes. Undangan Allah. Ya, ya, ya. Bagian daripada restorasi kerajaan Allah di akhir zaman ini. Silakan Anda bangkit berdiri dan tanggapi Tuhan. Amen. Bila ini kerinduanmu, kalau Anda berkata di Amen. rumah saya juga mau Tuhan. Amen. Rumahku bisa kau pakai juga. Kantorku bisa kau pakai juga. Tokoku bisa kau pakai juga Tuhan. Mobilku bisa kau pakai juga. Saudara-saudara yang terkasih, suami istri yang saya katakan ini, kami punya ibadah tuh di Jakarta Design Center. Mereka ada di Cibubur. They have their own private car. Hidup cuma berdua, nggak punya anak, saudara. Mereka bisa hidup senang aja. Atau ya cantik-cantik ya, naik mobil pribadi berdua aja sama istri, datang ke gereja. Tapi Anda tahu, agenda kerajaan Allah itu besar. Sekarang mobil mereka itu dipakai buat angkut jiwa. Sampai begitu nggak muat, mereka mesti sewa mobil. Sewa mobil. Pakai supir, saudara. Jadi ada 2 mobil yang angkut jiwa-jiwa dari Cibubur. Dan saya bilang, bro, that is just the beginning. The best is yet to come. Amen. Bapak Ibu, come on. Tuhan punya agenda besar. Saya percaya Anda tidak kebetulan ada di ruangan ini. Yes. Tuhan sedang ketuk pintu hatimu. Karena Allah punya kepentingan dengan hidup Anda. Amen. Tuhan Yesus bayar hidupmu dengan Amen. darahnya yang mahal. Dan dia tidak akan sia-siakan hidup Anda. Anda yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan, Anda berkata, Tuhan lawat saya Amen. untuk kepentingan kerajaanmu. Amen. Maka angkat tanganmu. Yes. Angkat tanganmu, saya Ya. akan doakan saudara. Haleluya.